Bahasa Tuhan. Yohanes pasal 6, ayat 26 menuliskan, Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari Aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu, dan kamu kenyang." Artinya, untuk menemukan Tuhan, kita harus mencari tanda-tanda. Berarti, tanda-tanda itu sudah ada, tapi kita tidak melihat. Tanda adalah pengenal yang digunakan untuk menengarai sesuatu, agar dapat dibedakan dari sesuatu yang lain. Tanda sebagai pengenal dibuat dalam bentuk kata-kata dan disebut nama. Tanda pengenal bagi Tuhan adalah nama dirinya. Tanda juga bisa berupa petunjuk yang digunakan untuk menerangkan sesuatu supaya menjadi lebih jelas dan dibuat dalam bentuk amsal dan ibarat, perkataan, dan teka-teki. Sesuai perkataan di Amsal pasal 1 ayat 5-6, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Namun, kita mengabaikan tanda petunjuk Tuhan dalam bentuk amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki. Karena itu, Tuhan menegur kita di Yohanes pasal 8 ayat 43, "Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak menangkap firman-Ku." Artinya, kita tidak mengerti bahasa Tuhan, sebab kita tidak menangkap firman-Nya di Mazmur pasal 78 ayat 1-2. "Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala." Itu berarti Tuhan berfirman selain dengan bahasa yang umum, juga dengan bahasa tanda, dalam bentuk amsal dan teka-teki. Tetapi, kita tidak menangkap firman-Nya di Mazmur pasal 78 ayat 1-2 tersebut di atas. Akibatnya, kita tidak mengerti bahasa tanda di Amsal pasal 1 ayat 5-6, bahwa kita seharusnya menambah ilmu dengan amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki, dan mempertimbangkannya sebagai pengajaran Tuhan yang harus didengarkan, sesuai firman Tuhan di Mazmur pasal 78 ayat 1-2. Akibat selanjutnya, kita menolak firman Tuhan dan lebih menerima pendapat orang. Artinya, kita tidak berbicara sesuai dengan firman Tuhan di amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki, maka tidak terbit kebenaran. Sesuai firman Tuhan di Yesaya pasal 8 ayat 20. Itu semua berarti menghina firman yang Maha Kudus, Allah Israel. Karena itu, demi penyelamatannya, Tuhan mengajarkan agar kita bisa membedakan antara firman Tuhan dengan pendapat orang. Di Yohanes pasal 5 ayat 43, "Aku datang dalam nama Bapa-Ku, dan kamu tidak menerima Aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia." Artinya, firman Tuhan kamu tolak, tetapi pendapat orang kamu terima bagaikan firman Tuhan. Dan itu sudah terjadi. Tuhan telah berfirman kepada Israel melalui Musa di Keluaran pasal 3 ayat 15, bahwa namanya Yahweh, dan itulah sebutannya untuk selama-lamanya dan turun-temurun. Tetapi Israel menolak firman-Nya dan lebih menuruti pendapat ahli-ahli Taurat yang melarang Israel menyebut nama Yahweh dan mengubah nama Yahweh jadi Adonai atau Tuhan. Itu juga berarti menolak firman Tuhan di Ayub pasal 23 ayat 13. Tetapi ia tidak pernah berubah. Dan di Maleaki pasal 3 ayat 6a, bahwasanya Aku, Yahweh, tidak berubah. Artinya, Yahweh menyatakan bahwa dirinya Allah kekal, maka namanya pun kekal, tidak berubah untuk selama-lamanya. Saat nama Yahweh yang telah hilang muncul kembali, sesuai dengan apa yang dikehendakinya di Ayub pasal 23 ayat 13, dan Maleaki pasal 3 ayat 6a, bahwa Yahweh tidak berubah. Kita lebih percaya pendapat orang yang meragukan kebenaran namanya, sehingga menolak perkataan di Kamus Alkitab, bahwa nama Allah Israel yaitu Yahweh,
tetapi sudah diubah menjadi Tuhan. Bahkan, ada umatnya yang berpendapat bahwa Bapa tidak punya nama. Padahal, teka-teki di Amsal pasal 30, ayat 4e menuliskan, siapa namanya dan siapa nama anaknya. Artinya, Bapa dan anak punya nama. Juga perkataan di Matius pasal 6 ayat 9 menuliskan, karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Artinya, Tuhan memberi tanda petunjuk bahwa Bapa punya nama. Jika Bapa tidak punya nama, bagaimana mungkin kita diperintahkan menguduskan namanya? Dan Amsal pasal 30 ayat 4f menuliskan, engkau tentu tahu. Artinya, kita seharusnya tahu, tetapi kita tidak tahu, maka harus mencari tahu. Ternyata, Allah Israel itulah yang kita sebut Bapa. Sesuai dengan Yesaya pasal 63 ayat 16a. Bukankah engkau Bapa kami? Dan nama Allah Israel yaitu Yahweh. Sesuai perkataan di Kamus Alkitab, Tuhan salinan dari nama Allah Israel, yaitu Yahweh. Jadi, nama Bapa adalah Yahweh. Sedangkan nama anak adalah Firman. Sesuai dengan perkataan di Amsal pasal 8 ayat 30a, aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Sebutan aku menunjuk kepada firman di Yohanes pasal 1 ayat 1a, pada mulanya adalah firman. Namun, selama ini kita tidak berbicara sesuai dengan pengajaran dan kesaksian yang ada, tertulis di Amsal dan Ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Maka bagi kita, tidak terbit kebenaran. Itu berarti kita telah menolak perintah Tuhan. Di Yesaya pasal 8 ayat 20. Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Artinya, kita diperintahkan untuk mencari dan menemukan pengajaran dan kesaksian di Amsal dan Ibarat, perkataan dan teka-teki sebagai tolok ukur. Apakah kita berbicara sesuai dengan tolok ukur itu, ataukah tidak? Jika sesuai, berarti terbit kebenaran, karena berpegang pada perintah. Jika tidak sesuai, berarti terbit dusta, karena telah menambahi firman-Nya, sesuai perkataan di Amsal pasal 30 ayat 6. Jangan menambahi firman-Nya, supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Sebab, semua pendusta akan dihukum dengan kematian yang kedua, di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang, sesuai dengan perkataan di Wahyu pasal 21 ayat 8. Karena itulah, Tuhan telah berkenan memberi pengajarannya yang besar dan mulia, melalui firman-Nya, sebagaimana yang tersebut di atas. Tetapi kita menolak firman-Nya, yang berarti menghina firman yang Maha Kudus, Allah Israel. Padahal ada tertulis di Amsal pasal 19 ayat 16, siapa berpegang pada perintah memelihara nyawanya, tetapi siapa menghina firman akan mati. Maka Tuhan kembali mengulurkan tangannya yang penuh kasih melalui firman-Nya di Lukas pasal 12 ayat 57, dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Artinya, Tuhan mengizinkan umat-Nya untuk meneliti dan memutuskan sendiri. Apakah pengajar firman Allah berbicara tentang kebenaran, ataukah tentang ketidakbenaran? Pelajari dan putuskanlah sendiri. Silakan unduh PDF-nya gratis. Kontak WA nomor 0811 2787 25.